Hai sahabat Kompas TV, balik lagi sama gue Reni Madikasari di CCTV. Hari ini kita mau bahas tentang nama-nama orang ya, nama-nama anak. Mungkin sahabat Kompas TV udah tahu kalau nama itu adalah doa ya, makanya banyak orang tua yang ngasih nama anak tuh sebaik mungkin. Tapi akhir-akhir ini ada orang tua yang memberi nama anak tuh dengan sepanjang mungkin ya, dan seunik mungkin, kadang malah senyeleneh mungkin. Nah, kita nggak tahu kenapa sih orang tua ini ngasih nama-nama seperti itu. Jadi kita akan bahas hari ini soal nama-nama anak di CCTV. Nah, ngomongin nama-nama yang unik ya, sahabat Kompas TV, ini ada dari Dirjen Dukcapil ya, Kemendagri, Pak Zudan Arif Fakhrulla ini mengatakan bahwa kalau bisa nih, menyarankan para orang tua untuk memberi nama yang baik ya. Nah, selama beliau menjabat sebagai Dirjen Dukcapil ini, pernah menemukan nama-nama yang unik seperti tadi mungkin sudah dilihat, ada hantu, pocong, dan kentut. Kita nggak tahu ya kenapa orang tua memberi nama seperti itu. Nah, Pak Zudan Arif Fakhrulla ini mengatakan, kasihan nanti anaknya kalau besar dibully oleh kawan-kawannya. Kami menyarankan berilah nama yang indah, nama yang berupa doa ya sahabat Kompas TV. Itu tadi kata Pak Zudan. Nah, kemarin kan sempat rame nih, ada nama seorang bayi dengan 19 kata atau melebihi 100 karakter. Namanya adalah Rangga Madipa Sutrajiwa Kordosega Akre Askala Mugal Ilkarat Akbar Sahara Pitarikh Ziyad. Tuh, satu nafas saya nggak cukup untuk menyebutkan nama si bayi tadi ya. Nah, jadi bayi yang lahir pada 2019 lalu ini ada kesulitan, ada masalah dalam hal administrasi, sehingga orang tuanya kemudian membuat surat terbuka kepada Pak Presiden Jokowi. Kalau anak saya nih ya Pak, dengan nama yang sangat panjang tadi tuh susah, nggak bisa bikin di administrasi kayak gitu kan. Nah, kata Pak Zudan sendiri, sebenarnya pemerintah tuh tidak melarang warganya untuk memberikan anak dengan nama yang panjang. Tetapi mohon dipahami bahwa secara administrasi kependudukan ada keterbatasan kolom di dalam dokumen kependudukan. Seperti ada KTP, KK, kan di masa depan anak-anak juga harus mengurus dokumen-dokumen penting itu ya. Jadi kalau namanya terlalu panjang ya kasihan juga kan, kasihan orang administrasinya, kasihan juga anaknya kan. Nanti bayangin deh yang tadi, kalau misalnya 19 kata tadi dia lagi ujian ya kan, lagi ujian, lagi buter-buterin nama-nama dia, yang lainnya udah ngerjain 10 soal, dia masih, nama dia belum kelar. Kasihan ya, jadi ibu-ibu tolong dipertimbangkan ya. Kalau tadi si Rangga ya punya 19 kata dan punya kesulitan permasalahan di administrasi, ini ada di Swedia juga tidak boleh ada nama yang sama dengan Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin. Tapi di database statistik di Swedia ada 1413 nama pria dengan nama Vladimir kayak gitu. Nah, kenapa sih? Karena di Swedia itu punya aturan tersendiri bahwa nama bayi itu harus disetujui oleh Badan Pajak Negara. Kenapa? Karena jangan sampai punya nama yang bisa menyinggung atau merugikan untuk orang lain. Makanya harus di-verify dulu sama Badan Pajak Negara. Ini ada beberapa nama yang tidak lolos lah ya dari agen pajak di Swedia. Kayak ada nama Ford, Alla, Pilsner, Michael Jackson, Token, dan Q. Itu juga pernah ditolak di Swedia. Jadi nama-nama ini di blacklist lah, nggak boleh ada nama bayi di Swedia. Ribet ya, bayangin kalau punya bayi harus lapor dulu ya ke kantor pajak ibaratnya gitu. Nah, di tahun 2017 lalu ada salah satu orang tua dari seorang bayi perempuan yang berhasil nih membatalkan keputusan setelah agen pajak menolak nama Metallica. Jadi akhirnya setelah diskusi dengan pihak yang berwajib seperti itu ya, akhirnya orang tuanya berhasil ngasih nama Metallica. Congrats mom. Next, sahabat Kompas TV, ini ada nama-nama lucu ya. Kita lihat di sini ada nama bapak-bapak namanya Tuhan ya. Bapak asal Banyuwangi ini adalah seorang tukang kayu ya. Bayangin kalau dia dipanggil temennya Tuhan. Astagfirullahaladzim, gak boleh gitu. Ya ampun, ada-ada aja orangnya juga namanya Bapak. Beliau adalah seorang guru, namanya adalah Bapak Saiton. Ini apa nggak jadi bulan-bulanan para siswanya ya? Ini juga ada nih nama Titik. Bingung nggak sahabat Kompas TV manggilnya apa? Pak Titik atau Pak? Nggak tahu kan. Next, ada juga ini nama lengkapnya adalah, saya baca ini, ada Ayu Winur Siti Dia, Ayu Megadingrum, Dwi Panggil Suti Lestasi Edang, Pamekasis Duku Malasari, Dewi Pusta, disingkat cuman Y. Ya. Next, ada di Taleni Rafia. Ini kalau di bahasa Jawa artinya adalah diikat dengan tali rafia. Ada masalah apa sih ibunya ya ngasih nama di Taleni Rafia?
Next ada ada anti dandruff ya. Ini kalau Indonesia kan anti dandruff, nggak kuat gue sebenarnya baca ini ya. Tapi kalau bahasa Inggris anti dandruff, mungkin bapaknya nggak pernah punya ketombe nggak sih? Ini ada next, ada Satria Baja Hitam. Mungkin dulu orang tuanya penggemar Kotaro Minami ya. Satria Baja Hitam itu. Next, hujan. Nah jujur aja Sobat Kompas TV, kita semua nggak kuat melihat nama Pak Jas Hujan. Bayangin mereka Pak Jas Hujan lagi kumpul RT, terus ya, Pak Jas Hujan. Imut banget. Terus ada juga ini Persib 1933. Ini kayaknya orang tuanya dulu ngefans banget sama klub sepak bola ya, atau Bobotoh, klub sepak bola Bandung ya, luar biasa. Nah ini juga ada Pintaku Tiada Dusta. Nah menurut si Pak Pintaku, apa namanya, Pak Tiada apa Pak Dusta ya, menurutnya nama ini punya arti yang sangat luar biasa, yaitu nanti kelak bisa menjadi orang yang bisa dipercaya ya, dan amanah nantinya gitu, amin. Sebenarnya mungkin ada maksud tertentu dari para orang tua ini memberikan nama-nama untuk mereka kayak gitu kan ya sahabat Kompas TV. Jadi ya kita nggak tahu sebenarnya, cuman kalau bisa ya berilah nama yang terbaik. Tapi mungkin tadi nama-nama yang sudah kita sebutkan tadi mungkin sudah ada doa di dalamnya ya. Gitu sahabat Kompas TV. Lanjut. Next sahabat Kompas TV, ngomongin soal nama-nama yang unik. Ini ada nama unik yang berasal dari Elon Musk. Tahu dong Elon Musk ya kan? Ini dia adalah seorang pendiri, penemu, CEO ya dari Tesla, mobil listrik yang sudah terkenal seantero negeri, yang harganya juga luar biasa ya sahabat Kompas TV. Jadi si Elon Musk dan juga istrinya Grimes ya menamakan nama putranya dengan nama yang sangat unik dan sangat-sangat ya unik banget lah. Siapa sih nama anaknya? Ayo dong keluar. Nah ini dia. Namanya adalah XASH-A12. Diubah jadi XAXXII, Mas bingung kan? Dibaca sendiri ya. Nah, dibacanya adalah XASH-A12 Mas. Nah, apa sih arti dari nama ini? Jadi X adalah merupakan variabel yang tidak dapat diketahui. Kemudian Ash sendiri adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kemudian A12 sendiri merupakan sebuah nama pesawat dari mata-mata CIA, dan Musk adalah nama marganya si Elon ya. Jadi kalau kita baca ya namanya XASH-A12 Musk. Wow, ribet ya. Nama panggilannya siapa? Nggak tahu, kayaknya Ashanti. Bukan. Skip, next. Next, sahabat Kompas TV, tadi dari Elon Musk dari luar negeri kita ke Indonesia, ada anak kedua dari Baim Wong dan juga Paula Verhoeven yang diberi nama cukup unik, yaitu namanya adalah Kenzo Eldrago Wong. Nah, artinya sendiri adalah Kenzo itu dari bahasa Jepang yang artinya sehat dan bijaksana. Kemudian yang Eldrago adalah bahasa Latin dari naga. Sementara Wong adalah nama si bapaknya sendiri ya, marganya. Jadi kalau diartikan namanya sendiri itu adalah anak laki-laki yang sehat dan bijaksana seperti naga. Seperti itu ya sahabat Kompas TV. Wow, luar biasa ya. Kayak nama-nama Kenzo nih anak-anak sekarang banget ya. Next ada anak dari pasangan Vanessa Angel dan juga Bibi yang punya nama Gala Sky Andriansyah yang lahir tahun 2020 lalu, tepatnya bulan Juli ya. Ini anak pertamanya punya nama yang unik, Gala Sky Andriansyah. Gala, mungkin dia nanti bisa gabung di Met Gala atau main ke Gala Ski. Nggak paham lah, ngerti lah. Pokoknya ada aja ya. Ada next juga ada dari Firsa Besari. Siapa yang tidak kenal dengan Firsa? Ini adalah seorang penulis dan juga musisi yang terkenal dengan melankolis. Dan kalau orang sekarang nyebutnya mah keindi-indian ya, kesenja-senjaan. Nah, nama anaknya juga nggak kalah unik. Namanya adalah Kinasih Menyusuri Bumi. Anjay, kayak gitu kan. Nah, namanya Kinasih sendiri itu terinspirasi dari ketika ibunya sedang berjalan-jalan di suatu kawasan daerah Bandung yang nemu rumah nih, tiba-tiba ada tulisan Kinasih. Nah, dari situ dia langsung jatuh cinta nih, kayak anak gue cakep nih kalau dikasih nama Kinasih, ya nggak sih? Terus menyusuri bumi, capek dong kalau menyusuri bumi, bun, kasihan anaknya ya. Itu tadi ya Sobat Kompas TV, nama-nama unik yang kekinian banget lah. Mungkin di next generation kita nggak tahu ada nama-nama unik lagi, mungkin yang muncul kita juga nggak tahu. Nah, Sobat Kompas TV, kalau tadi kita sudah membahas tentang nama-nama yang unik ya, nama-nama yang out of the box. Terus kita juga sudah membahas mengenai nama yang sangat panjang banget, dan juga ada aturan nama di Swedia ternyata kayak gimana.
Mom, dad perlu dipertimbangkan lagi ya next kalau bikin nama anak ya. Karena nanti kalau misal terlalu panjang dan agak ribet itu nanti bisa menyulitkan anak. Misalnya dia ada tes-tes kayak mungkin tes CPNS namanya terlalu panjang kan kasihan ya kan. Terus kalau terlalu panjang nanti juga salah lah. Ini harusnya nama Reni di depan malah di belakang kayak gitu kan. Juga ada sulit mengurus dokumen kependudukan. Ingat ya moms and dad kalau misal di dokumen kependudukan tuh ada batasan-batasan karakter tertentu. Jadi jangan terlalu panjang dan jangan nyeleneh-nyeleneh juga ya. Batas nama di sistem Dukcapil hanya 55 karakter. Nah, kalau udah lebih dari ini ya nggak bisa, sistem nggak bisa mengidentify. Kan kasihan juga, masa namanya nanti jadi disingkat-singkat ya moms ya. Kasihan anaknya, jadi untuk ibu dan bapak di luar sana mungkin bisa dipertimbangkan. Boleh namanya panjang dan pemerintah juga tidak melarang keluarganya untuk memberikan nama yang panjang. Tetapi ingat, di sistem Dukcapil dan juga di administrasi lain ada batasan karakter. Jadi perlu dipertimbangkan, oke? Nah itu tadi moms, dad, kita sudah membahas nama-nama anak ya. Dari yang ada aturan tertentu ternyata namanya juga tidak boleh terlalu panjang ya. Sebenarnya pemerintah tidak melarang kan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Zudan juga. Tidak ada larangan, tetapi ingat ada batasan-batasan tertentu dari administrasi dan lain sebagainya. Nah, sahabat Kompas TV sendiri nih, kalau misal nanti punya anak, pengen dikasih nama siapa sih? Tulis di kolom komentar ya. Semoga informasi CCTV hari ini bermanfaat. Kita ketemu di next episode bareng sama gue lagi, Reni Mardikasari. Bye! Nah, sahabat Kompas TV ngomongin salah slide kan? Kenapa sih? Apa lanjut? Next. Hujan. Bisa aja elon-elon asal kelekon. Boom. Jamet kudashi. Jadi belum tahu. Jangan.